Saya relevan untuk teman-teman milenial yang sedang belajar spiritual. Nah, malam ini Mbak Listi, saya ingin Mbak Listi mencoba untuk mengeksplor secara lebih konkret, lebih detail lagi terkait dengan cakra yang ada di dalam tubuh manusia. Gimana itu Mbak Listi? Baik, terima kasih sebelumnya Mas Hendra. Rahayu untuk semua pemirsa. Rahayu. Sekiranya apa yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat, ambil positifnya dan jangan dijadikan pedoman utama ya, ambil sebagai referensi. Tentang cakra pada tubuh manusia, cakra itu kan sebetulnya titik-titik energi pada tubuh manusia ya. Jadi manusia sendiri itu sebetulnya memiliki 7 titik energi. Tempatnya itu ada di ujung tulang ekor, yaitu cakra dasar, cakra root yang berwarna merah. Kemudian ada cakra seks atau sakral yang berwarna oranye, tempatnya tuh di pusar 3 inci ke bawah ya, tepatnya di bagian kelamin area depan. Kemudian naik lagi di bagian pusar itu ada namanya cakra solar plexus berwarna kuning. Kemudian di ulu hati ada cakra jantung, di tenggorokan area leher ya ada cakra tenggorokan atau cakra throat. Kemudian mata ketiga di antara dahi itu ada cakra ajna, dan di atas kepala kita melingkar ini kalau digambarkan seperti sebuah bunga lotus ya, itu ada cakra crown atau mahkota. Nah, kalau kita belajar tentang cakra ini kan orang mungkin selama ini taunya bahwa oh itu titik energi pada manusia, tetapi mereka mungkin kurang ada sosialisasi ya, apa pentingnya untuk kesehatan, lalu kegunaannya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sebetulnya penting, Mas. Makanya di sini memang tepat sekali kalau dibahas. Nah, untuk cakra sendiri itu fungsinya macam-macam. Kayak misalkan cakra dasar ya, cakra root yang berwarna merah di area ujung tulang ekor itu sebetulnya mengatur bagaimana kita punya daya juang dalam hidup. Itu kan cakra dasar ya. Fundamentalnya manusia itu ketika orang bermeditasi yang paling pertama menyentuh tanah itu cakra dasar. Kenapa berwarna merah? Karena itu adalah sumbu utama manusia hidup. Jadi mereka punya daya juang atau survive. Kemudian mereka pasti manusia ingin ada pencapaian kan, karir, kemudian finansial yang bagus. Kemudian titik cakra dasar itu sendiri kalau misalkan tidak bisa dikelola dengan baik juga akan membuat seseorang itu temperamental karena energinya berwarna merah. Nah, kemudian ada lagi cakra sakral, itu lebih kepada bagaimana manusia itu bisa merasa dicintai ya, merasa berharga, dan tentu ada kaitannya dengan seksualitas juga, pleasure atau kenikmatan, dan pada akhirnya reproduksi juga kan di titik itu. Kemudian di bagian pusar ada cakra solar plexus berwarna kuning, di mana itu mengatur kepercayaan diri manusia, kemudian seberapa produktifnya dia dalam kesehariannya dia. Jadi kalau orang itu solar plexusnya itu balance atau dia seimbang ya, dia memiliki percaya diri yang bagus. Dia tidak akan ingin ya membandingkan dirinya dengan orang lain, dan dia pasti produktif. Orang kalau confidence-nya bagus, dia pasti produktif. Tetapi kalau cakra solar plexus ini berlebihan atau over, dia bisa menjadi over confident, jadi terlalu percaya diri, jadi mudah meremehkan orang lain. Nah, ini berarti ketika kita ketemu sama orang-orang yang mudah over pride, over proud, kemudian over confident, itu pasti cakra solar plexusnya berlebihan. Nah, itu tinggal seimbangkan sebetulnya, Mas. Nah, kemudian naik lagi ke cakra jantung, tepatnya di ulu hati, itu di mana itu titik compassion, love, belas asih. Bagaimana kita terhubung dengan diri kita yang ada di dalam. Ya, jadi rasa itu tempatnya di cakra jantung ini, berwarna hijau, tapi ada juga yang mengidentifikasikan warnanya pink. Jadi ya, itu kembali ke personal ya. Jadi kalau orang ini cakra jantungnya aktif, dia balance, dia ini akan merasa nggak butuh validasi orang lain, nggak perlu mengakukan dirinya yang gimana-gimana. Dia akan ngerasa bahwa cukup, dia dengan dirinya ini cukup. Dia punya rasa welas asih yang bagus, dia merasa bahwa mudah untuk mengekspresikan rasa sayangnya kepada orang lain. Dia juga tidak akan merasa sebagai korban, tidak merasa terintimidasi atas sikap orang lain. Nah, ini berarti cakra jantungnya bagus. Sebaliknya, opposite-nya, kalau orang cakra jantungnya nggak balance, dia akan ngerasa kayak
kenapa sih aku selalu menjadi korban? Dia akan selalu playing victim, merasa tertekan oleh kondisi, keadaan, omongan orang lain. Nah, ini tempatnya berarti cakra jantungnya dia nggak balance. Kemudian di cakra tenggorokan ya, itu adalah tempat di mana manusia bisa mengekspresikan diri ya. Ketika manusia itu kan kadang-kadang karena dia mungkin ya ada tekanan hidup problem, entah itu pria atau wanita, dia banyak masalah, kadang-kadang kan nggak bisa diceritakan ya, dia cuma bisa mendem gitu. Dia juga bingung mau cerita ke siapa, akhirnya terhenti gitu loh. Terhentinya di cakra jantung dan menjadi penyakit kan lama-lama. Dan dia pun sulit untuk mengekspresikan dirinya, akhirnya cakra tenggorokannya juga tidak balance. Nah, ini juga yang mempengaruhi akhirnya orang itu mudah sakit kayak flu, radang tenggorokan, mungkin sinus, gangguan pendengaran. Ini juga area yang terkait dengan cakra tenggorokan. Jadi kalau kita mau belajar cakra, Mas Hendra, itu sebetulnya apa yang ada dalam jiwa kita ketika itu tidak seimbang, itu mempengaruhi menjadi penyakit fisik. Nah, ada orang bilang misalkan kayak gini, perempuan itu dia merasa tertekan dalam pernikahannya karena disakiti oleh pasangan. Mungkin ini contoh kasus ya yang pernah saya mengalami langsung dari klien. Karena dia tidak punya pembebasan untuk bercerita ke orang lain karena takut, akhirnya itu terpendam selama beberapa tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Akhirnya lama-lama beliau itu didiagnosa kanker payudara. Nah, apakah penyakit-penyakit medis itu tentu langsung berkaitan dengan genetis? Ya mungkin ada, tapi pasti ada sebabnya, karena hukum sebab akibat alam semesta ini kan ada. Nah, sebetulnya itu juga salah satu pengaruh dari cakra yang tidak seimbang. Ketika cakra jantungnya itu rendah atau low, vibrasinya rendah, dia akan merasa tidak dicintai, tidak diinginkan, tidak diharapkan. Dia merasa sangat tertekan, takut, khawatir, cemas, gelisah, anxiety. Jadi akhirnya jiwa yang tidak seimbang selama waktu yang sekian lama itu membuat energi itu sampai berpengaruh ke tubuh fisik. Akhirnya dia didiagnosa kanker payudara. Nah, sebetulnya hal-hal seperti ini tuh banyak orang yang tidak menyadari, Mas, karena taunya penyakit medis ya diakibatkan hal-hal yang biasa terjadi, misalkan kayak kita flu, terlalu banyak minum es. Sebetulnya nggak juga. Selain faktor cuaca, area cakra tenggorokan kita yang nggak seimbang karena mungkin waktu-waktu itu beberapa minggu sebelumnya kita banyak menahan sesuatu. Kita mau ngomongin sesuatu ke orang tapi berhenti di tenggorokan kita karena kita nggak bisa ngomong. Nah, dicoba aja, nanti bisa diamati sendiri ya, karena yang namanya spiritual itu perjalanan. Jadi kalau kita hanya berdasarkan referensi itu kurang valid ya. Hal-hal seperti ini memang pantas dan layak untuk diuji coba gitu. Jadi rata-rata kalau anak-anak gitu gampang sariawan, itu kan kenapa gitu? Sariawan, nanti berapa minggu sembuh, nanti gampang sariawan lagi. Nah, itu pasti ada sebabnya. Mungkin si anak ini tidak bisa mengekspresikan keinginannya, tidak bisa mengutarakan apa yang dia mau, dia pengen seperti anak-anak yang lain. Nah, ini sebetulnya berpengaruh di situ. Jadi cakra tenggorokan bagaimana kita mengekspresikan diri, dan mengekspresikan diri itu nggak cuman kita dengan verbal ya, tapi mungkin dengan kita melukis, bernyanyi, kemudian banyak media-media untuk menghealing ya, untuk mengekspresikan diri itu banyak sekali. Jadi bisa dicoba ya, untuk akhirnya cakra tenggorokan ini bisa seimbang. Kemudian naik lagi ke antara dahi ya, di antara dua mata dahi itu ada cakra mata ketiga. Orang berpikir itu cakra yang akan mengatur orang bisa melihat astral. Nah, sebetulnya memang iya, tetapi cakra ajna ini tidak hanya berkaitan dengan astral. Karena di situ ada wisdom, jadi kebijaksanaan, kesadaran, cara kita berpikir tentang sesuatu, sudut pandang itu tempatnya di cakra ajna. Jadi tidak hanya selalu ketika cakra ajna dibuka, kemudian kita menjadi bisa melihat astral, nggak seperti itu juga. Kita bisa melihat astral itu kan berarti frekuensi kita sampai kan di titik itu. Kalau kita dibuka pun, kalau kita tidak sampai di frekuensi itu ya nggak akan bisa melihat. Jadi lebih tepatnya ajna ini bagaimana kita mulai berkesadaran, memiliki kebijaksanaan dalam menyikapi hidup, dalam kita bertutur kata. Nah, itu tempatnya cakra ajna. Kemudian di atasnya lagi ada cakra crown atau mahkota, itu dimana mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Ya, keilahian. Lebih kalau orang tuh secara spiritual universal tuh menjadi channeler. Kita mengakses informasi dari semesta. Mungkin yang bisa terkait dengan the other galaxy bisa untuk menginput informasi ya.
ini mau apa, bagaimana energi kosmik, itu tempatnya di cakra crown atau mahkota. Memang tidak semua cakra crown ini manusia aktif ya, dan juga tidak semua cakra ajna manusia ini aktif. Jadi ketika manusia lahir itu memang ada manusia yang punya bawaan cakra yang sudah aktif, tetapi tidak semua aktif. Bahkan ada yang lahir cakra manapun tidak ada yang aktif. Nah, bagaimana akhirnya orang itu mengaktifkan? Kemudian PR-nya juga sepanjang hidup itu menyeimbangkan. Jadi bukan dibuka saja terus selesai, enggak. Sepanjang hidup manusia ini masih harus menyeimbangkan ya, mana yang kurang. Kayak misalkan cakra sakral nih, ketika cakra sakral orang atau cakra seks ya, ini berlebihan, maka akan menimbulkan kecenderungan gangguan seksualitas ya, penyimpangan seksual. Nah, kadang-kadang kan kita manusia, saya ini kan orangnya harus logis ya, kadang-kadang saya berpikir, kenapa manusia ada yang punya penyakit gangguan seksual gitu, kan kadang-kadang nggak kepikir ya mas, maksudnya manusia gitu, ranahnya. Banyak orang belajar spiritual ranahnya bagaimana mereka melihat astral, ini itu, tapi sedikit yang berpikir kenapa ya ada manusia kok punya gangguan kelainan seksual. Itu kenapa? Apakah turunan? Apakah itu terjadi begitu saja atau kan karena tekanan? Iya, kalau tekanan mungkin para pelaku kejahatan seksual atau penyimpangan seksual dulunya juga bisa jadi korban. Tapi ada yang tidak harus menjadi korban dulu dan mereka melakukannya. Nah, itu bisa terjadi karena cakra sakral ini over, berlebihan. Ketika cakra sakral ini berlebihan, tentunya dia akan mempunyai daya tarik yang luar biasa. Nah, ketika orang tidak punya self control yang bagus, ya dia pengen yang ini, pengen yang itu. Jadinya sebuah habit atau kebiasaan. Nah, sebetulnya kan segala sesuatu itu awalnya kebiasaan. Sesuatu yang dibiasakan pada akhirnya akan membuat kebiasaan baru. Nah, hal-hal seperti inilah yang pada akhirnya menginspirasi saya untuk mempelajari yang namanya spiritualis humanis. Bagaimana manusia itu mempelajari dirinya, orang-orang di sekitarnya, kemudian ke alam, kemudian ke semesta. Jadi dari lingkup yang terkecil kita pahami, setiap hari kita lakukan, kemudian ke arah yang lebih besar. Nah, kurang lebih cakra itu seperti itu, Mas. Iya. Dengan apa tuh namanya yang sudah dipaparkan oleh Mbak Listi tadi ya, penyimpangan seksual itu kan kadang terjadi juga, ada yang gay, ada yang lesbi, ada yang kemudian tak bisa mengkontrol sehingga semua yang ingin dicoba itu semua untuk menetralkan atau mengembalikan kepada rule yang benar. Itu seperti apa Mbak Listi? Baik, kalau mengembalikan rule yang benar itu prosesnya panjang Mas, karena tidak hanya dari cakra ya, kalau sudah seperti itu ada yang namanya divine energy. Jadi hukum keseimbangan alam semesta itu kan ada keseimbangan ya, jadi yin sama yang, ibu bumi, bapak angkasa, feminin, maskulin. Jadi saya meyakini bahwa dalam tubuh manusia pun ada yang namanya divine energy, dan itu ada dua, yaitu maskulin dan feminin. Jangan dibilang karena dia raganya laki-laki terus berarti dia manly, berarti dia langsung 100% maskulin. Enggak juga. Banyak laki-laki raganya tuh laki-laki Mas, tapi secara perasaan tuh dia lembut. Dia lebih dominan sisi feminin gitu. Jadi dia lebih welas asih, dia lebih nggak tegaan. Bahkan ada laki-laki yang cara berbicaranya juga lembut. Nah, itu kan kalau kita nalar lagi kan nggak dapat Mas. Kalau kita hanya berpikir secara meraba-raba saja kan nggak dapat gitu. Kita harus pakai analogi, spiritualitas, rasa kan untuk mencari ini kenapa seperti ini. Kenapa perempuan bisa suka dengan perempuan, ya kan? Nah, karena memang seperti itu, dalam satu tubuh manusia ada dua divine energy. Nah, tergantung mana yang lebih kuat. Nah, apa yang membuat salah satu di antara keduanya itu lebih kuat ya? Banyak hal, background keluarga, trauma, luka inner child, kekecewaan hidup, kepahitan, bagaimana manusia itu bertumbuh sepanjang hidupnya itu membentuk karakter dia juga sebetulnya. Kayak misalkan lahir sebetulnya normal ya, tapi karena dia kurang sosok figur seorang ayah, sepanjang dia kecil sampai dia menuju dewasa, dia dekat dengan ibunya, kurang ada sosok figur maskulin dalam hidupnya dia, ya dia akan merasa apa yang ditanam, apa yang dilakukan dia bersama ibunya itu menjadi role model bagi dia. Jadi perasaannya menjadi lembut, sudut pandang ibunya dia pakai menjadi sudut pandangnya dia. Jadi dia menjadi laki-laki yang lembut. Nah,
ini kan salah satu contoh kasus bahwa sebetulnya dia butuh figur